Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini, pada pekan kedua Prapaskah. Bersama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan dengan dibimbing oleh Romo Yohanes Deodatus Serikat Yesus, yang akrab disapa dengan Romo Deo. Romo Deo, terima kasih sudah hadir, Romo. Sama-sama, Bu Ina. Ya, mari kita segera awali. Mari kita buka Oase Rohani Katolik hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Deo. Silakan, Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima dari Engkau sendiri. Kami mohon kepadamu, semoga segala kebaikan itu kami rasakan dalam-dalam di hati kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang penuh syukur, dan selalu ingat akan Dikau, bahwa Engkaulah yang empunya hidup kami, bahwa Engkaulah yang memiliki dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Antifon pembuka. Ya Tuhan, kepadamu aku berharap dan takkan dikecewakan. Luputkanlah aku dari jerat musuh, sebab Dikaulah pelindungku. Bacaan dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3-4 dilanjutkan dengan ayat 12, 13a, 17b sampai 28. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead,
dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang memukul mereka, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, "Anakku pasti mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka,
Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Mari kita dalami bersama dengan dibimbing oleh Romo Dio. Romo, di sesi yang pertama ini kita mungkin pelajari dulu dari yang kitab Kejadian yang Romo. Ya, silakan Romo. Dari bacaan pertama kitab Kejadian, kisah mengenai Yusuf. Saya kira ini menarik dan sangat berkaitan dengan bacaan Injil yang sebetulnya mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini, dunia ini, itu milik Tuhan. Dan kita yang hidup di dunia ini, diberi hidup, diberi kesempatan mengelola dunia ini, bumi ini, dengan segala macam sumber daya alam yang ada, itu diajak untuk bersyukur. Dan mengingat bahwa Allah yang empunya semuanya itu. Nah, kalau hidup yang penuh syukur ya mestinya hidup yang berkenan kepada Allah. Yang punya semuanya. Yang tahu diri betul siapa saya di hadapan Allah ini, begitu ya. Dan dengan demikian juga menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang lain, gitu. Nah, kisah Yusuf ini kalau kita lihat, ini bermula dari memang saudara Yusuf yang iri terhadap Yusuf. Nah, mengapa iri? Kalau kita melihat perikop sebelumnya, kita akan tahu bahwa pertama, Yusuf ini memang anak yang lahir di masa tuanya Israel atau Yakub, gitu ya. Jadi karena dia anak bungsu, maka nampaknya Yakub merasa ini anugerah Tuhan sungguh-sungguh, maka mungkin nampak lebih dicintai, begitu. Seringkali orang tua seperti itu. Ya, yang bungsu yang ini ya. Itu. Nah, lalu sifatnya Yusuf ini itu sifat yang menunjukkan sebetulnya sifatnya Allah. Yang pertama itu apa adanya, ya, jujur. Yusuf ini orang yang apa adanya, begitu ya. Dia mengatakan apa adanya, yang jujur kepada orang tuanya. Nah, barangkali mungkin saudara-saudaranya ini juga ada yang nakal ya, melakukan ini itu Yusuf juga cerita. Maka dia dibenci kayak pengadu gitu ya. Padahal ya Yusuf hanya menjadi dirinya sendiri gitu ya, menjadi otentik pribadi yang apa adanya, menyampaikan apa adanya begitu. Ya. Lalu yang ketiga, Yusuf ini juga punya anugerah dari Allah dalam bentuk mimpi-mimpi. Ya. Jadi Yusuf ini punya mimpi-mimpi yang sering kali diceritakan kepada saudara-saudaranya juga, dan itu membuat saudaranya merasa dia makin aneh, makin dibenci. Padahal itu sungguh-sungguh dari Allah. Karena nanti mimpi itu sangat punya arti, sangat membantu mereka di saat-saat kesusahan, pada saat terjadi paceklik itu, kelaparan itu gitu. Jadi tapi saudara-saudaranya ini tidak melihat itu. Ya. Dan yang tidak boleh kita lupakan sebetulnya Bapak Israel ini, Yakub ini juga mencintai anak-anaknya yang lain. Karena itulah mereka diberi pekerjaan. Karena itulah mereka itu diberi kepercayaan untuk menggembalakan itu. Ya. Jadi sebenarnya semua dicintai. Ya.
Tetapi karena ya itu tadi, karena dibutakan oleh iri hati, ya, dibutakan oleh rasa dendam, ya mungkin karena tadi Yusuf itu jujur cerita macam-macam, lalu melupakan itu semua, kayak menafikan segala kebaikan bapaknya, kayak melupakan bahwa Yusuf ini juga saudaranya, ya, darah dagingnya, yang kecil yang harus dilindungi ya Romo. Betul sekali ya. Maka tadi ada yang agak sadar di situ, ini kan darah daging kita, ya sebenarnya ada itu, mereka sadar, tapi mereka melawan segala hati nurani, pengetahuan mereka yang baik itu, mereka sengaja menabrak itu semua, gitu. Sehingga mereka merencanakan pembunuhan itu awalnya, tapi terus nggak jadi, ya, disiksa dan dijual, gitu ya. Nah ini yang terjadi kalau orang melupakan Allah itu, dalam arti itu, melupakan sifat-sifat Allah, melupakan Allah, akhirnya melupakan orang-orang yang dekat dengan mereka, kebaikannya, bahwa ini saudaraku, udah mereka nggak ingat itu lagi, lalu melakukan segala kejahatan itu yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah itu. Itu saya kira yang bisa kita lihat dari kisah Yusuf ini, ya. Jadi betapa kita bisa dibutakan oleh iri hati, dendam, dan juga hal-hal duniawi. Di situ dijual aja, kita dapat uang lebih untung. Nah itu juga ya, hal duniawi itu juga bisa membutakan kita bahwa Allah itu begitu mencintai kita, seperti Bapa mencintai anak-anaknya, begitu ya. Bahwa ini adalah darah daging kita, saudara kita, saudari kita. Nah kita kerap kali bisa melupakan itu. Saudara kita, orang yang kita cintai, orang tua kita, ya bisa kita lupakan begitu saja. Karena kepentingan kita, hal-hal yang kita rasa jauh lebih penting daripada itu semua, ya. Bahkan tega berbuat jahat, ya. Maka jangan heran kalau zaman sekarang kita mendengar, ya, banyak kisah di mana konflik yang begitu keras antara orang tua dan anak, ya. Sampai seolah-olah tidak terdamaikan, harus diselesaikan dengan urusan hukum, diadukan, mau memenjarakan saudaranya. Wah, itu kan sangat miris sekali, ya. Tapi itu bisa terjadi kalau kita melupakan Allah, melupakan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jangan lupakan itu, bahwa kita itu dicintai, kita diberi hidup, kita barangkali punya anugerah tertentu yang kita miliki, ya. Kelebihan-kelebihan yang kita punya, bakat-bakat barangkali. Tapi kadang-kadang kita melupakan itu semua, itu kayak itu semua nggak ada. Yang ada hanya keburukan, yang ada hanya ya itu tadi, iri, dendam, konflik. Ini nggak ada, nggak bisa diselesaikan, nggak ada jalan keluar, gitu. Itu yang muncul kalau kita melupakan anugerah-anugerah Allah. Kita nggak bersyukur atas itu semua, malah kita melakukan yang sebaliknya, yang tidak dikehendaki oleh Bapaknya, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu kurang lebih isi dari bacaan pertama ini. Ini terkait erat nanti dengan bacaan Injil. Baik Romo, saya tertarik dengan kata-kata Romo tadi kan, kalau saudara-saudari Yusuf itu dibutakan oleh iri dan lain-lain. Tapi juga ada kata-kata di sini ayat yang 3 kan, dia bilang Israel lebih mengasihi Yusuf. Itu tadi karena mungkin dia lahir pada masa tuanya. Terus saya kan tadi Romo cerita juga zaman sekarang kan ada perseteruan antara orang tua dan anak dan lain-lain, atau antar saudara. Saya teringat saudara saya itu pernah bilang begini, karena dia ada 2 kakak dan adik. Yang kakak ini bilang ketika dia punya anak 2 orang, dia bilang sama istrinya, "Nggak ada ya yang kakak harus selalu mengalah sama yang adik," katanya gitu. Karena rupanya dia sejak kecil sampai dia besar pun dia harus selalu ngalah sama adik gitu. Nah mungkin juga itu orang tua juga kadang lupa ya Romo ya. Yang kecil kayaknya selalu ingin dilindungi, yang gede jadinya harus ngalah, harus selalu ini gitu. Jadi
kadang-kadang cinta orang tua, saya kira sebetulnya arahnya kan baik. Iya. Hanya bagaimana itu muncul ke anak-anak, barangkali bisa dilihat berbeda. Iya. Tapi harus kita lihat juga bahwa keadilan di situ sebetulnya memang tidak bisa kita samaratakan. Misalnya kakaknya sudah SMA, misalnya. Adiknya masih SD atau SMP. Iya. Yang satu diberi uang jajan, yang SMA lebih banyak, misalnya gitu. Apakah dalam arti itu lebih mencintai yang kakak daripada yang adik, misalnya? Nah itu kan juga nggak bisa dilihat begitu saja sama, begitu ya, soal keadilan ini. Iya, iya. Kalau kakak disuruh mengalah, karena barangkali orang tua melihat bahwa anak ini juga belum sedewasa kakaknya, maka kamu yang lebih mengerti, mengalah. Kadang-kadang begitu, tapi dianggap seolah-olah orang tua lebih mencintai yang kecil. Gitu. Nah itu memang bisa kita perbincangkan lebih dalam soal itu. Tapi yang penting bahwa orang tua itu mencintai anak-anaknya dengan caranya dia. Iya. Dengan segala kelebihan dan kelemahan yang orang tua kita miliki, begitu ya. Jadi mungkin ada plus minusnya juga dalam mencintai itu, ada kurangnya juga orang tua. Tapi bahwa intensinya mencintai dan mungkin ada kurangnya di situ, itu yang harus kita lihat lagi, ya. Harus kita renungkan lagi. Makin dewasa kita juga harus makin ngerti bahwa sebenarnya orang tua kita itu ya mungkin mencintai kita, tapi barangkali ada yang kurang di situ gitu. Mungkin mesti didudukkan gitu, dia jelaskan kayak tadi Romo bilang, yang gede dapatnya mungkin uang jajannya lebih besar karena ya kebutuhannya pasti lebih beda, lebih banyak daripada adiknya ya Romo ya. Disitulah itu pentingnya kita mengalami cinta Allah gitu. Bahwa Allah itu mencintai kita, barangkali juga lewat orang tua kita, ya. Dan itu nggak boleh kita nafikkan begitu saja, seolah-olah itu semua nggak ada gitu. Nah kadangkala yang terekam dalam benak anak itu mungkin yang jelek gitu, ya. Yang kebawa sampai dewasa jelek semua gitu, seolah-olah begitu, seolah orang tua itu nggak ada cinta sama kita gitu. Padahal ada juga, dan itu yang semakin dewasa kita harus lihat bahwa Allah juga mencintai saya lewat orang tua, meskipun tadi ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan orang tua saya. Nah, bersyukur itulah yang harus kita lihat, bahwa saya masih dicintai kok gitu. Saya masih mungkin diberi makan. Saya diajak liburan juga bareng adik juga, meskipun mungkin orang tua saya nampak lebih mencintai adik, tapi juga saya liburan juga saya diajak juga kok. Saya di sekolahin juga. Nah, apakah kita nggak bersyukur dengan itu gitu? Melihat yang lain-lain yang tadi bikin iri, bikin dendam itu. Jadi harus ngelis juga yang bagusnya, ingat-ingat yang selalu yang baik, cari semua ya Romo ya. Dan itu hanya bisa kita temukan kalau kita mengalami kasih Allah itu tadi, yang begitu besar. Kalau enggak, yaitu tadi, melihat Allah itu nggak mencintai saya. Buktinya saya itu nggak dicintai juga sama orang tua saya. Orang tua saya lebih mencintai yang lain. Nah itu, barangkali itu juga terjadi. Tapi paling tidak ada sesuatu yang karena cinta Allah begitu besar, kita sampai juga menemukan akhirnya pengalaman cinta yang walaupun kecil, terpendam di antara tumpukan jerami, tapi ada. Dan itu bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita, bahwa kita pribadi yang dicintai Allah. Dan di situ diajak untuk bersyukur. Iya, baik. Romo nanti mungkin di sesi yang kedua Romo kasih semacam apa ya, konkretnya bagaimana sih kita merasakan dicintai Allah, terutama untuk anak-anak muda itu kan sesuatu yang abstrak ya Romo. Betul. Ya, baik, kita rehat dulu ya Romo. Mari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita rehat sejenak, kita endapkan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Romo untuk selalu bersyukur, mencari hal-hal yang positif yang sudah kita alami. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia
mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Yohanes Deodatus Serikat Yesus dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun mau sharing iman, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com dan ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Romo Dio, kita lanjutkan yang tadi yang belum selesai di sesi yang pertama ya Romo, silakan. Romo ada apa mungkin tips atau hal praktis atau mungkin pengalaman, silakan Romo. Baik, sebelum itu saya mau menghubungkan ke Injilnya dulu. Ya. Jadi Injil ini juga sangat penting pesannya untuk kita. Meskipun memang konteksnya Yesus itu mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak mau bertobat, tidak mau menerima, tidak mau percaya akan pewartaan Yesus yang adalah Mesias, begitu ya. Maka digambarkan oleh Yesus mereka ini seperti penggarap yang jahat itu. Ya. Mengapa jahat? Karena begini, di situ digambarkan Tuhan itu sudah punya tanah itu, ya, dan di tanah itu dipagari, ya, dibuatkan menara, dipersiapkan semuanya agar para penggarap-penggarap itu tinggal bekerja saja di situ. Ya. Bekerjanya juga dengan nyaman ya Romo. Bekerja dengan nyaman dan digaji pula, gitu. Ya. Digaji pula dengan tadi ada bagi hasil pula, gitu loh. Jadi dipersiapkan untuk mengelola itu, dibantu hidupnya. Namun ketika saatnya bagi hasil, mereka nggak mau bagi hasil. Nah, disitulah dosa mereka. Ya. Tidak mau mengakui atau melupakan siapa pemilik kebun anggur itu. Ya. Dan mereka menjadi rakus, menjadi tamak karena ingin menguasai apa yang dipercayakan tuan tanah kepada penggarap-penggarap itu. Itu loh. Jadi konteksnya di situ. Ya. Dan apa yang dilakukan tuannya itu pun nggak langsung dipecat, ya, bayangkan. Jadi penggarap itu dengan apa ya, dengan sabarnya si tuan ini mengingatkan mereka, ya, mengirim hambanya sedikit, ditolak, ya, dilempari batu dan seterusnya, diacuhkan, ya. Bahkan ada hamba yang dibunuh. Terakhir putranya sendiri diutus oleh tuan itu dan dibunuh pula. Ya. Jadi betapa sebetulnya penggarap-penggarap itu dicintai, gitu, dikasihi, diberikan kesempatan yang begitu luas. Tapi apa yang mereka lakukan sebagai timbal baliknya justru malah yaitu tidak sesuai dengan keinginan tuannya itu. Ya. Nah, perumpamaan ini juga bisa menjadi kritik bagi kita, ya, sebagaimana kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, bahwa kita diberi begitu banyak rahmat dan cinta oleh Tuhan. Tapi barangkali kita kurang melihat itu. Ya. Kita tidak melihat itu karena ya kita barangkali itu sibuk misalnya dengan segala pekerjaan kita. Sibuk mencari uang. Sibuk dengan urusan-urusan kita pribadi, gitu ya. Sehingga kita melupakan Tuhan yang mempunyai hidup kita, yang mempunyai dunia ini. Ya. Maka kita diajak untuk itu. Mempersembahkan hidup kita juga bagi Tuhan. Ya. Karena ini milik Tuhan. Ya. Jangan menjadi rakus, jangan menjadi tamak. Ini juga milik Tuhan. Kita berikan juga hidup kita kepada Tuhan. Gitu ya. Dikatakan di Injil juga, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru di situ. Ya. Nah, Tuhan adalah batu sendi kehidupan kita. Kalau batu fondasi yang pokok itu diambil, maka hancurlah seluruh bangunan itu. Ya, mau mengatakan itu. Kalau kita melupakan Allah, membuang batu penjuru itu, hancurlah hidup kita. Hancurlah seluruh iman hidup kita. Kita tidak lagi punya arah, tidak lagi punya fondasi yang kokoh dalam hidup ini. Nah, itu yang mau dikatakan dalam Injil dan sangat terkait dengan bacaan pertama tadi, di mana saudara-saudara Yusuf melupakan Allah, melupakan cinta kebaikan bapaknya tadi.
yang sebenarnya juga mencintai mereka. Tapi mereka tidak mampu melihat itu semua, dibutakan oleh iri, dengki, dendam, dan akhirnya ya itu tadi, lalu menjadi tidak seperti yang diharapkan, tidak berbuah gitu ya. Kebun anggur yang dikelola ini nggak berbuah, nggak bisa bagi hasil, malah yang ada justru yang tidak diinginkan tuannya. Yaitu ya yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah itu, mau menunjukkan itu. Ya. Iri, dendam, saling membunuh. Ya. Itu yang mau ditunjukkan oleh Injil. Nah lalu kembali ke pertanyaan tadi ya, yang mungkin sering ditemukan dalam relasi antara orang tua dan anak. Karena kebetulan memang Yusuf tadi ya, kisahnya dalam bacaan pertama. Nah, mungkin saya cerita mengenai pengalaman pribadi. Ya. Saya pun adalah anak juga. Ya. Saya anak juga. Ini kisah saya waktu saya itu SMP, lalu SMA saya masuk seminari. Nah, pengalaman saya begini. Waktu saya SMP, lebih-lebih sudah mulai bisa berpikir, punya pendirian, watak sendiri gitu ya. Itu saya punya pikiran begini. Kok keluarga teman-teman saya itu kayaknya lebih bahagia, kayaknya lebih happy daripada saya ya. Mereka kayaknya bisa cerita ke orang tuanya, asik, kayaknya seru begitu ya sama. Kok saya nggak gitu ya. Kok kayaknya orang tua lain lebih baik daripada orang tua saya. Itu yang saya pikirkan. Karena yang saya alami dalam keluarga itu sesuatu yang bagi saya tidak menyenangkan. Saya merasa bahwa saya nggak bisa cerita jujur kepada orang tua saya. Ya, karena kalau saya cerita jujur kayaknya saya selalu mendapatkan omelan, mendapatkan teguran, malah orang tua saya marah gitu ya. Maka saya nggak bisa cerita. Jadi dan nggak ada, iya nggak ada tradisi juga untuk cerita gitu di dalam keluarga. Jadi saya merasa nggak nyaman. Ya. Dan saya juga merasa lebih happy kalau saya itu di luar rumah begitu. Karena kalau di rumah kadang-kadang orang tua ya biasalah ada cekcok kecil begini ya, itu bikin saya nggak nyaman. Maka saya memilih untuk keluar rumah, main di luar rumah, main di rumah teman, sepak bola, pokoknya keluar lah. Saya nggak betah di rumah. Nah lalu suatu kali waktu saya masuk seminari Mertoyudan, ya waktu itu, lalu saya diajak untuk merenungkan, ya kenapa ya saya kok masuk seminari. Nah saat itu di awal tahun saya mulai menemukan bahwa orang tua sebenarnya tidak seperti yang saya pikirkan. Mereka tuh mencintai saya. Apa? Dari pengalaman itu waktu itu di tahun pertama itu tahun adaptasi. Saya harus bangun pagi sendiri. Saya harus pagi-pagi itu nyapu ngepel. Ya. Terus mandi air dingin, selalu harus air dingin gitu ya. Lalu nyuci baju sendiri. Jadi mulai dari ngerendam pakaian, nyuci baju, nyikatnya, meresnya, sampai mesin jemur. Cuci itu, Romo. Nggak ada, emang sengaja dididik untuk begitu. Yeah. Disitulah saya merasa, wah gila. Ternyata selama ini saya nggak sadar dicintai oleh papa mama saya. Mereka yang membangunkan saya tiap pagi. Saya marah kalau dibangunin ya. Kadang-kadang ditarik itu karena nggak bangun-bangun. Marah. Tapi di seminari gila. Saya harus bangun pagi 4:30, harus bangun sendiri, harus bangun sendiri gitu loh. Jadi saya nggak sadar betapa selama ini dicintai, dicuciin mama papa semua, taunya jadi, ya kan? Dibikinin sarapan segala macam. Itu semua orang tua, tapi kita nggak lihat itu ketika kita ada bersama mereka. Begitu nggak ada sama mereka, muncul itu semua. Ya. Nah, lalu tadi kesadaran saya tadi, mengapa saya masuk ke seminari? Ternyata barangkali memang awalnya karena saya nggak betah di rumah loh. Ya.
Saya kayaknya kabur aja ke seminari, hidup di asrama bersama teman-teman kayaknya happy. Tapi ternyata enggak. Ya. Ternyata enggak. Saya ketika berdoa, ya, karena di seminari memang diajarkan untuk hidup doa ya, pagi ekaristi, ada waktu doa, itu saya menemukan ternyata ada banyak pengalaman cinta yang enggak saya lihat. Terpendam oleh pengalaman-pengalaman jelek gitu. Yeah. Yaitu apa? Saya muncul waktu doa. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi sebenarnya pengalaman saya. Ternyata saya diajak liburan sama papa mama saya, itu muncul. Pengalaman dicintai betul itu. Yeah. Happy saya bersama mereka. Tapi terpendam, tertumpuk oleh pengalaman-pengalaman jelek itu. Yang barangkali orang tua saya juga saya sadar nggak sempurna. Tapi mereka berusaha mencintai saya loh. Nah itu muncul ketika saya berdoa. Nah barangkali dalam hal ini bagaimana kita mendidik anak-anak sebagai orang tua ya dengan segala kelebihan kekurangan. Yang penting kita berusaha terus untuk mencintai anak-anak. Nah anak-anak ini juga harus tadi ya, pondasi dasar iman itu juga harus diajarkan oleh orang tua. Itu yang menurut saya penting. Mengajak anak untuk punya relasi dengan Allah. Barangkali yang sangat membangun dan sangat berarti yang diajarkan orang tua saya kepada saya adalah itu. Diajarkan berdoa. Saya tiap minggu itu selalu wajib ekaristi. Papa mama saya ajak saya. Ya, hampir nggak pernah bolong lah katakanlah begitu. Ya. Nah itu yang ternyata menjadi pondasi. Ketika saya berdoa sendiri, di seminari berdoa sendiri dengan doa fondasi yang diajarkan orang tua itu muncul ya. Muncul ya. Ketika saya ekaristi getaran-getaran itu muncul, cinta orang tua, cinta keluarga, cinta Allah, cinta saudara-saudara saya itu muncul gitu. Nah itu yang barangkali cara mendidik yang ya mungkin yang penting jangan melupakan Allah itu. Tadi ya, batu penjurunya. Jangan melupakan itu. Nah, orang tua saya syukuri ya itu. Dengan segala kekurangan mereka, mereka masih punya iman yang diwariskan. Nah, itu jangan lupa. Kalau itu sudah enggak, ya dengan segala kelemahan, kelebihan orang, manusia. Kalau itu udah enggak ada, nah itu yang repot. Lalu anak akan muncul kesadaran dari mana? Itu yang susah. Kalau nggak ada pondasi doa, ekaristi. Itu jadi sih. dari kecil sudah mulai terus ditarik untuk mengenal Tuhan, didekatkan gitu ya Romo? Iya, betul. Ya. Walaupun tadi ya dengan segala kelemahan kita ya, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna. Tetapi ketika kita selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah, selalu ada jalan. Ya. Selalu ada entah Roh Kudus berkarya sampai akhirnya menyadarkan betapa orang tua itu mencintai saya. Orang tua juga sama, bahwa anak-anak itu mencintai orang tuanya. Dengan caranya sendiri yang mungkin orang tua mungkin tidak melihat itu awalnya. Jadi pokoknya kita tanam benih, terus saja kita tanam untuk anak-anak itu ya Romo. Iya, semampu kita, sekuat kita itu. Iya. Romo, sebelum kita menutup, Romo ada pesan singkat mungkin yang menjembatani semua bacaan hari ini, Romo? Saudari-saudara yang terkasih, teman-teman muda, orang tua, siapapun, kita diajak oleh Tuhan untuk jangan melupakan Allah dalam hidup kita. Karena Dia yang empunya hidup kita, Dia yang empunya seluruh dunia ini. Nah, kita diajak untuk datang kepadanya. Dan karena datang kepada Tuhan, kita akan merasakan tadi cinta Tuhan. Ya. Dan dengan demikian kita menjadi yang pribadi yang penuh syukur. Ya. Jadi pribadi yang tidak melupakan sesama kita. Nggak melupakan orang tua, nggak melupakan anak, nggak melupakan orang-orang di sekitar kita. Tapi menjadi pribadi yang mau berbagi, mau berbelas kasih, yang penuh cinta. Tidak penuh dengan iri hati, dendam yang nggak pernah selesai, marah-marah terus, bahkan kita melupakan sesama kita yang dekat dengan kita. Kita menyakiti sesama yang dekat dengan kita. Itu nggak kita harapkan.
Terima kasih Romo. Kita sudah mendapatkan banyak sekali masukan dari Romo. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin dekat dengan Tuhan ya Romo. Ya. Baik, mari kita segera tutup dengan doa penutup dan nanti mohon berkat Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui sabda-Mu hari ini, agar kami senantiasa ingat kepadamu yang penuh cinta dan belas kasih kepada kami. Dan semoga cinta itu bertumbuh dalam hati kami Tuhan, sehingga kami mengingat Engkau, mengingat orang-orang yang kami cintai di sekitar kami, mengingat mereka yang sedang menderita, sedang banyak persoalan, sehingga kami mau tergerak untuk berbelas kasih dan mencintai mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, segala usaha kita, pekerjaan kita, doa-doa kita, pantang puasa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Ina. Semoga Terima kasih. Tuhan memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga kita ucapkan kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung acara ini sehingga berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa bisa merasakan cinta Tuhan, bersyukur, dan berbagi cinta kepada sesama. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.